Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang budiman, pada sore hari ini kita bertemu kembali pada tanggal 16 Ramadan menjelang buka puasa. Anda semua saya temani di sini untuk kita ngaji bareng Ma'arif. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema tentang nuzulul Quran. Karena bertepatan nanti malam 17 Ramadan yang sering diperingati dengan adanya nuzulul Quran. Al-Quran adalah mukjizat untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mukjizat yang diturunkan Allah kepada para rasulnya itu sesuai dengan konteks zamannya. Kita lihat seperti pada zaman Nabi Musa. Pada zaman Nabi Musa adalah gencar-gencarnya para ahli sihir. Makanya Nabi Musa dikasih mukjizat oleh Allah berupa tongkat yang dapat mengalahkan sihirnya para penyihirnya Fir'aun. Kalau kita melihat lagi pada zaman Nabi Isa, pada zaman itu kemajuan kedokteran sangat pesat. Ilmu kedokteran sangat pesat. Jadi pada kesempatan itu, pada waktu itu Nabi Isa diberikan mukjizat oleh Allah berupa apa? Dapat menyembuhkan orang yang sakit, orang yang buta bisa sembuh, bahkan orang yang meninggal itu dapat dihidupkan kembali oleh Nabi Isa dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan Al-Quran. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah zamannya syair, pada zaman jahiliyah. Jadi zaman jahiliyah itu jangan dipahami orang-orang itu bodoh dari segi keilmuan. Orang-orang Makkah itu bukan bodoh dari segi keilmuan. Mereka ahli sastra, ahli syair. Dari sisi bahasa mereka sangat hebat. Jahil itu dari sisi tauhid, mereka tidak mengenal Tuhan Allah itu. Tapi dari segi keilmuan sastranya sangat tinggi. Pada waktu itu Rasulullah diberikan mukjizat berupa ayat suci Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang dapat mengalahkan syair-syair jahiliyah. Itu adalah mukjizat yang dapat mengalahkan kehebatan para musuh Allah. Nah, Al-Quran diturunkan 3 tahap. Yang pertama adalah dari Lauhul Mahfud. Ya, dari Allah berada di Lauhul Mahfud, itu berada di surat Al-Buruj. Bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfud. Itu Allah turunkan Al-Quran yang masih berupa kalam qadim, ya, itu di lauhil mahfud yang pertama. Yang tahap kedua, Al-Quran itu diturunkan dari lauhul mahfud ke sama'id dunya, di Baitul Izzah, yaitu dari malaikat Jibril dibawa kepada malaikat yang menjaga sama'id dunya, langit yang terakhir. Itu tahap kedua Al-Quran diturunkan. Dan tahap yang ketiga, Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah, yaitu dimulai tanggal 17 Ramadan, ya, di Gua Hira yang pertama kali. Dasarnya apa? Di ayat Al-Quran dijelaskan surat Al-Anfal, wa ma anzalnahu ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an. Dan Allah menurunkan, kita menurunkan Al-Quran itu pada hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya 2 pasukan. Bertemunya 2 pasukan yang dimaksud adalah yaitu bertemunya pasukan Badar dengan kafir Quraisy. Jadi pasukannya Rasulullah pada perang Badar. Perang Badar itu terjadi pada 17 Ramadan. Ya, itu maksudnya di situ. Jadi Al-Quran diturunkan sesuai tanggalnya 17 dari mana? Ya, dari ayat Al-Quran itu yaumal furqani yaumal taqal jam'an, tanggal 17 Ramadan. Dan dalam ayat yang lain, inna anzalnahu fi lailatul qadr, yaitu Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Pada waktu itu Lailatul Qadarnya tanggal 17 Ramadan, waktu Rasulullah berada di Gua Hira. Itu yang pertama kali turun sampai 23 tahun, ya, yang bertahap yang diberikan kepada Rasulullah. Itu ayat suci Al-Quran diturunkan. Jadi momennya sangat tepat,
Ini adalah momennya nuzulul Quran pada bulan suci Ramadan dan nanti malam bertepatan tanggal 17 Ramadan. Ya, walaupun di selain Ramadan juga kita disunahkan juga dan dianjurkan untuk memperbanyak membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan mempelajarinya, mengamalkannya. Tapi di bulan Ramadan ditekankan, sangat ditekankan karena bulan suci Ramadan adalah syahrul Quran, momennya diturunkan ayat suci Al-Quran. Bahkan diterangkan dalam beberapa riwayat, malaikat Jibril pada bulan Ramadan setiap malam turun kepada Rasulullah, dan Rasulullah itu simaan Quran kepada malaikat Jibril. Jadi deres Qurannya pada malam-malam bulan suci Ramadan. Jadi momennya sangat tepat, disunahkan sangat dianjurkan pada bulan Ramadan kita memperbanyak bacaan ayat-ayat suci Al-Quran melebihi di bulan-bulan lain. Tetap di bulan lain dianjurkan membaca, mempelajari, mengamalkan, tapi di bulan Ramadan sangat lebih ditekankan, lebih muakkadah, bahasanya seperti itu. Ya, pada kesempatan malam ini nanti kita akan bersama-sama, marilah kita pergunakan malam 17 Ramadan nanti untuk memperingati malam nuzulul Quran. Dari saya cukup sekian. Selamat berbuka puasa dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya cukupkan sekian, apabila ada kekurangan mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah. Yo, sebelah.